teman-teman, betapa kentalnya ya, sampai tidak putus. Jangan sampai lupa teman-teman nanti ya, kalau membeli paket yang konsentrat kami, masukkan di pertengahan, bukan pada saat mendekati 38 liter, bukan, nanti salah, nanti rusak, nanti bisa kembali encer. Nah, setelah masuk warna ini kan, ini namanya finishing. Cara atau metode yang salah juga bisa mengakibatkan kegagalan ya. Lagi bersama channel kami K3S Indonesia Maju. Teman-teman, kali ini kita mau melatih di daerah Babelan, Bekasi, teman-teman ya, melatih pembuatan sabun secara langsung dengan Kang Marta. Kang Marta kan ya. Oke, Kang Marta, kita hadirin materinya untuk sabun cuci piring ya. Oke. Ini paket yang untuk pembuatan 45 sampai 48 liter. Ya, sekarang akan masukin lagi bahannya semua seperti ya. Ya, masukkan semuanya. Nah, masukkan airnya, Kang. Ya. Kita masukkan airnya dulu sejumlah 2 liter ya, Kang ya. Lalu diaduk yang rata. Aduk dulu dengan manual. Jadi, iya, putar satu arah aja, Kang. Terus sampai terjadi homogen, sampai rata ya. Sementara teman-teman kita lihat nih, ini paket mesin pengaduk hand mixer namanya ya. Seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman mau beli paketnya seperti ini, mesin, jadi akan dapat sticknya seperti ini ya. Mixer ini cukup akurat nih buat ngaduk teman-teman, lebih mudah. Dan ini kita tes dulu ya, masih baru nih teman-teman. Untuk mixer yang ini teman-teman, itu mudahnya kita bisa megang dengan 2 tangan kokoh gitu ya. Dan ada, kalau kita capek kita bisa langsung kunci lock ini ya. Jadi kalau hidup ini dilepasin bisa, nggak perlu capek. Terus ada speednya untuk kecepatan. Ya, pasang dulu. Ya, kita lihat aduk ya, ini sudah rata. Kemudian masukkan lagi air 2 liter lagi, Kang. Jadi airnya setahap demi setahap ya, supaya homogensinya itu baik ya. 2 liter, tapi jangan lupa dihitung, jangan sampai lupa ngitung. Berarti sekarang sudah masuk 4 liter ya. Dihitung ya, sama-sama ngitung. Oke, diputar terus. Nanti kalau sudah rata langsung masukin, tambahkan air lagi, Kang. Jadi kalau kita pengen ngetes tentang apakah dia sudah rata atau tidak, pakai ini ya, spatula begini diginiin. Nah, kalau kan masih ada gini-gini tuh, nah ada gumpalan-gumpalan ini tandanya belum rata. Oh gitu. Iya, aduk lagi terus. Tapi dia akan lebih cepat rata kalau ditambahkan air lagi, Kang. Kalau udah begini nggak apa-apa, tambahkan air. Sekarang air masuk yang keberapa? Yang ke 6 liter. Oke, 6 liter. Oke, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang bertanya berapa lama sih pengadukan pakai manual, pakai spatula kayu gitu, kurang lebih 3 menit. 3 menit masukkan lagi air, 3 menit masukkan air, sampai total air yang ada mencapai 20, berhenti dulu nanti. Nah, ini sekarang baru berapa? 6 ya. Ya, masukin lagi 2 lagi, jadi 8 ya, Kang. Oke, jadi 8. Nanti ketika air sudah masuk yang ke-14, kita pakai mesin, Kang. Sebab kalau air belum nyampe 14, pakai mesin ini belum terendam ini, Kang. Stick baling-balingnya belum terendam, nanti dia terlalu menimbulkan banyak busa.
Ya, jadi ketika menimbulkan banyak busa, nanti pengendapannya jadi lama. Nah, jadi supaya dia terendam sampai di sini dulu. Nah, itu kira-kira sekitar 14 liter baru terendam seperti itu. Sekarang 10 ya. Aduk lagi terus. Jadi ke berapa sekarang? 14. 14. Oke, yuk langsung kita pakai mesin yuk. Oke, perhatikan ya Kang. Nah, seperti ini perhatikan. Ketika mengaduk menggunakan mesin, sebelum kita ini akan coba dulu. Perputarannya nggak usah keras-keras, nggak terlalu kencang Kang ya. Di awal-awal pakai kira-kira segini ya, kira-kira segini. Nah, ini kalau pencet dulu ini pencet sampai dalam. Kalau akan sampai pada saat pencet ke dalam pencet ini, ya maka akan jalan sendiri. Ayo coba. Posisinya ada gini Kang ya, posisinya ada di tengah. Nah, angkat sedikit supaya nggak mentok dasar. Nah, segini. Nah, ayo putar. Iya. Jangan sampai mentok dasar ya, nanti terkikis. Diam di tengah aja terus. Sama juga. Terus pelan. Jangan terlalu kencang. Sudah ya, segitu aja kan. Cukup. Nah, pengadukannya kalau menggunakan mesin kira-kira 2 menit. 2 menit nanti tambah air lagi ya. 2 menit tambah air, 2 menit tambah air. Kalau perkiraan sudah 2 menit, lanjut tambahkan air lagi. Untuk matiin bawahnya peset. Untuk mematikan. Iya, iya, membebaskannya yang bawah. Oke, tambahkan lagi air. Jadi sekarang berapa? 16. 16 ya. Tambah lagi. Ya, 16 dulu aja. 2 liter dulu kan. 2 liter sekarang sudah yang ke 16 ya. Aduk lagi 2 menit. Ya, sudah 2 menit, tambahkan air lagi. Tambahkan lagi berarti sekarang yang ke 18. Kemudian aduk lagi. Pantang terus teman-teman ya. Jangan ragu-ragu untuk belajar sebuah wirausaha pembuatan sabun. Itu produk yang dibutuhkan oleh kalangan seluruh masyarakat yang resikonya sangat rendah. Jadi usaha yang sangat menjanjikan ya teman-teman ya. Oke Kang, masuk lagi air sekarang. Jadi sekarang masuk yang ke-20 ya. Iya. Oke. Di dalam paket biang konsentrat itu nanti sudah ada dapat pewangi jeruk nipisnya ya, sama pewarna nih Kang, begini. Nah, pada saat yang ke-20 sekarang masuk ini Kang, ya. Jadi pada saat air yang ke-20 kita masukkan pewanginya, ya. Jangan sampai lupa teman-teman nanti ya kalau membeli paket biang konsentrat kami, memasukkan minyak wanginya jangan sampai pada air yang sudah mendekati target. Ini kan total nanti airnya targetnya 38 kan, 38 liter sampai 42 liter. Maka masukkan di pertengahan. Ya, bukan pada saat mendekati 38 liter, bukan. Nanti salah, nanti rusak, nanti bisa kembali encer. Ya, maka masukkan pada ya di pertengahan ya, 50%. Ya, silakan dibuka Kang, masukkan semuanya. Pelan-pelan, takut muncrat. Ya, masukkan semuanya. Semuanya masukkan Kang. Semuanya masukkan. Oke, aduk mixer lagi 2 menit lagi. Jadi totalnya sekarang 20 ya. Oke, masukkan. Udah. Jadi teman-teman ya, kecepatan mixer itu yang sedang, jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti akan menimbulkan busa yang melimpah pada saat pengadukan. Kalau menimbulkan busa yang banyak, nanti pengendapannya jadi lama, gitu ya. Biarkan saja busanya timbul pada saat dipakai, pada saat untuk mencuci, bukan pada saat pengadukan. Ya, caranya seperti itu.
jangan terlalu kencang. Wangi banget ya. Iya, baunya sangat wangi. Oke, mari kita cek ya kan. Sesekali kita sambil mengecek apakah dia sudah homogen atau tidak. Nah, itu sudah rata, sudah tidak ada gumpalan, artinya sudah homogen rata. Dan teman-teman jangan heran ya, kalau pada air yang ke-20 ini encer. Jangan kaget, karena beberapa orang yang belum begitu menyimak pelajaran yang kami berikan, itu begitu di 20 udah kaget, dia bilang, "Wah, kok encer?" katanya. Ya, memang nanti dia akan mengental sendiri ketika air sudah di atas 30 liter ya, akan mengental. Oke, sekarang air yang ke-20 Kang ya, sudah kita lakukan pengecekan dan bagus. Nah, setelah pewangi sudah masuk, selanjutnya boleh memasukkan airnya per 4 liter. Per 4 liter. Iya. Oke, sekarang masukkan 4 liter. Jadi 24 ya. Iya. Oke. 24 sekarang. Ya, aduk kembali 2 menit. Ingat ya teman-teman, pengadukan menggunakan mesin per 2 menit cukup ya, dengan kecepatan sedang. Sebaiknya menggunakan mesin yang seperti ini ya teman-teman ya, yang mudah karena lebih aktual. Nah, kalau ada yang bertanya, "Bang, pakai bon boleh nggak?" Boleh, cuman megangnya kurang akurat, kurang mantap. Kalau mau tahu, "Bang, beli mesinnya di mana?" Silakan masuk ke kolom deskripsi ya. Nanti di situ ada nomor WA yang bisa dihubungi. Oke, cukup Kang. Tambahkan air lagi Kang. Tambahkan air lagi 4 liter lagi. Jadi totalnya berapa? 28. Oke, masuk yang ke 28 ya. Kemudian aduk kembali, dan jangan lupa teman-teman ya, air jangan menggunakan air sumur, karena air sumur mengandung lumut, bisa menimbulkan efek kadaluarsa. Oke, nah ini di 28 sudah mulai mengental ya, sudah mulai mengental di 28. Masukkan kembali airnya 4 liter. Yang baru ujung masuk ke dalamnya adalah ya. Oke, air yang keberapa ini Kang? 32 ya. Makin mengental Kang, ini diaduk. Silakan diaduk. Ketika air masuk yang ke-32 makin mengental. Nah, boleh tambah kecepatannya Kang, silakan. Ya, cukup. Ya, ini mulai mengental ya. Kalau ketika sedang berputar tidak ada gelombang yang tinggi, ini tandanya dia mengental. Sekarang masuk air 4 liter lagi, jadi totalnya 36. Semakin ditambah air saat ini semakin mengental. Ya, untuk teman-teman kalau nanti membeli gelas takar, itu yang seperti ini gagangnya ya, sehingga kita mudah menaruh di sini, di sisi ember seperti ini, gitu ya. Oke, masukkan lagi air 2 liter ya, jadi totalnya 38. Iya. Nah, kalau sudah tinggi, dibuat naik turun Kang, naik ke atas, diam sebentar, ya, diam di atas sebentar. Oke, begitu. Ke tengah, ya. Begitu naik turun. Nah, ini sudah sangat kental ya. Kentalnya lihat teman-teman, betapa kentalnya ya, sampai tidak putus. Ya, kental hampir nggak bergerak ya kan ya, saking kentalnya. Oke, selanjutnya saya akan mengajarkan analisa ya Kang ya. Jadi untuk teman-teman juga ya, biang konsentrat yang kami jual dengan beratnya 6,5 kilo untuk membuat sabun jadi 45 sampai 48. Nah, ini tadi air masuk berapa? 38.
biangnya itu 6,5 liter atau 6,5 kilo ya. 38 ditambah 6,5 berapa? 44 setengah ya. Nah, jadi sesuai targetnya adalah 45 sampai 48. Oke. Nah, mari sekarang kita analisa. Pada saat air masuk yang ke 38, kita berhenti dulu ya. Lakukan analisa ya. Nah, analisa untuk apa? Untuk mengetahui bahwa ini kan kental sekali nih. Ini kental sekali ya. Hasilnya sangat kental itu. Nah, sangat kental dan sudah luar biasa. Nah, sekarang kita ingin tahu apakah ini masih mau ditambahkan air atau tidak, ya kan? Karena kalau kurang air bisa jadi encer, kelebihan air pun bisa jadi encer. Nah, maka air memang harus tepat. Nah, makanya kenapa dimasukinya tuh bertahap-tahap tuh untuk menganalisa itu. Jangan mentang-mentang, oh ini total airnya nanti 38, masukkan semua 38 sekaligus. Itu nggak jadi, nanti rusak ya. Oke, kita lakukan analisa dengan cara seperti ini ya. Ambil adonan ini ya, sebanyak 500 ml. Ambil 500 ml. Oke. Kemudian tambahkan air 100 ml ya. Ambil 500 ml, tambahkan air 100 ml. Apakah dia masih mau mengental? Ya. Kita aduk. Lalu kita aduk yang rata. Dan ternyata hasilnya masih sangat mengental. Ya. Artinya yang ada di ember tersebut masih mau butuh air. Begitu ya Kang ya. Jadi kalau kita penasaran ingin menambahkan air, jangan langsung ke ember. Lakukan tes analisa semacam ini. Paham ya Kang ya? Kita aduk rata. Kita tes. Dan ternyata masih sangat mengental. Nah, ya masih oke. Artinya targetnya melebihi gitu kan. Keuntungannya bakal nambah. Nanti kita kembalikan lagi sekarang. Kita kembalikan hasil tesnya, analisanya. Sekarang tinggal berhitung ya. Berhitungnya begini. Ini kan tadi diambil 500, ditambahkan 100 ml air. Nah, yang ada di ember ini kan totalnya 44 liter ya, 44,5 ya. Anggaplah 44 liter. Berarti kalau ini 44, butuhnya berapa? 8,8 liter. Namun jangan mentang-mentang ini masih dikasih air 8 liter lagi, warna keuntungan saya makin banyak nih gitu kan. Semuanya 8 masukin, jangan. Kita tambahin 4 sajalah cukup. Nah, ya, saya nambahin ya kan. Tambahin air 4 liter langsung. Sekarang. Ya. Tambahkan air 4 liter langsung. Tetap kualitas tinggi. Nah, jadi totalnya berapa? 44 ditambah 4. 48 liter. 48 lebih malah ya. 48,5. Oke, aduk Kang yang rata. Di dalam pembelian biang konsentrat yang beratnya 6,5 yang satu paket itu ada pewanginya, ada pewarnanya. Nah, ini pewarnanya sudah kami takar Kang ya. Nah, sekarang kita berikan pewarna. Jadi pewarna masuk di terakhir boleh ya. Mau masuk di pertama boleh, di terakhir boleh. Sekarang kita masukkan pewarna yang sudah disediakan, masukkan semua ya. Dan kita tambahkan air cukupnya saja ya. Airnya secukupnya. Kemudian kita aduk. Nah, paket pewarna yang disediakan sudah terukur ya Kang ya, sudah cocok dengan kepekatan sabun. Jadi kepekatannya itu nanti hasil warnanya sama persis dengan kepekatan produk ternama ya. Warnanya sama sesuai ukurannya ya. Oke, kita masukkan semuanya. Kalau masih ada sisa warna nggak apa-apa, masukkan air lagi sedikit. Ya, aduk kembali sampai rata. Nah, setelah masuk warna ini kan, ini namanya finishing. Pengadukannya sekitar 10 menit. Baik, turun. Tahan biasa. Tahan biasa.
metode yang salah juga bisa mengakibatkan kegagalan. Ya. Oke, teman-teman. Semoga channel ini bermanfaat, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam sukses bersama K3S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.